Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah, alhamdulillah kita pinaringan istiqomah saking ngarsanipun Allah kagem thalabul ilmi wonten ing sonten menika. Lan menika mujudaken thalabul ilmi ingkang sekedap malih kita mlebet wonten ing wulan Ramadan. Mila kanthi mekaten miturut pangandikanipun para ulama, khairul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang masalah yang akan engkau jalani. Sehingga dengan demikian maka ketika kita sebagai orang mukmin menghadapi datangnya bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di mana di dalamnya penuh dengan berbagai amaliyah yang akan meningkatkan derajat kita ke level muttaqin, maka sudah tentu kita membekali diri dengan ilmu agar ibadah-ibadah tersebut dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nindakaken setunggaling amalan ingkang paling utami ing antawisipun inggih menika kita mendasarkan amalan yang kita kerjakan itu pada ilmu. Sebagaimana firman Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu, ucapan orang atau perbuatan orang tanpa engkau mengetahui ilmunya. Mila kanthi mekaten wonten ing sonten menika kita badhe membahas perkawis-perkawis ingkang gegayutan kalian siam Ramadan. Estunipun semua sebagian besar masalah tentang puasa Ramadan itu pernah kami sampaikan. Menika nek mboten kelentu wiwit tahun 2015 ya, pengajian malam Ahad menika, dan menjelang Ramadan itu pasti kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan. Bahkan menika menawi panjenengan kemutan dan masih menyimpan makalahnya, itu beberapa hal itu kami bahas secara detail, secara rinci nggih. Mulai dari menentukan puasa, kemudian ada masalah fidyah, zakat fitrah, salat tarawih, kemudian pembatal-pembatal puasa, menika juga pernah kami bahas dan kami berikan makalahnya. Mila wonten ing dalu menika kula cekap ngaturaken ikhtisar kemawon atau ringkasan secara garis besar mengenai masalah siam Ramadan. Kula pendet saking kitab Kaifiyatus Siyam utawi cara berpuasa. Kula waosaken Arabipun lajeng kula terjemahaken. Nek perlu kula tambahi penjelasan-penjelasan. Idza syahidta syahra Ramadan, jika engkau mengetahui, menyaksikan datangnya bulan Ramadan, biru'yatil hilal, yang pertama mengetahui datangnya Ramadan itu dengan cara apa? Biru'yatil hilal, dengan cara melihat hilal. Aw syahadati adlin, atau lewat persaksian seorang yang adil. Maksudipun adil di sini, istilah adil itu maknanya adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat.
menika dipunwastani adil. Jadi bukan adil dalam pengertian bersikap adil, melainkan adil itu istilah untuk merujuk pada orang yang menjauhi perbuatan maksiat atau tidak dikenal sebagai ahli maksiat, atau kebalikan dari fasik. Fasik itu adalah orang yang suka berbuat dosa, menika fasik. Kebalikan dari fasik, injih menika adil. Jadi kalau kita mendengarkan kesaksian dari seorang yang adil yang mengatakan aku sudah melihat hilal, nah maka persaksian tersebut itu bisa diterima di bawah sumpah. Au bistikmali Sya'ban salasina yauman in ghumma, atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika cuaca mendung. Terus ngeten, untuk lebih jelasnya ya, ini berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendika sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian atau akhirilah puasa Ramadan kalian itu karena kalian melihat hilal. Wa in ghumma alaikum, dan seandainya hilal bulan sabit itu tertutup atas kalian karena ketutup mendung, karena orang yang melihat itu khilaf, sehingga karena hilal itu tipis sekali, ya, tipis sekali, dan kadang-kadang terlewat, orang itu melihat hilal itu terlewat karena hilal itu penampakannya hanya beberapa detik. Maka ketika saat itu tidak jelas hilal itu, maka kemudian fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi orang itu melihat atau nginceng hilal niku tanggal pinten? 29 Sya'ban. Pasti tanggal 29 Sya'ban. Atau kalau bulan yang lain pasti melihatnya pada tanggal 29. Kenapa kok tidak 28 atau kok tidak 30? Karena Nabi mengatakan asyahru hakadha au hakadha. Usia bulan itu sekian. Sekian itu Nabi kemudian memberikan isyarat 30 hari. Au hakadha, atau sekian, Nabi memberikan isyarat 29 hari. Sehingga ketika masuk pada hari ke-29, untuk mengetahui besok itu sudah bulan baru atau baru tanggal 30, maka kemudian orang itu melihat hilal. Kalau pada tanggal 29 sore itu saat hilal dilihat itu kelihatan, maka esok itu menjadi tanggal 1 bulan berikutnya. Tapi kalau tanggal 29 itu saat orang ngincar hilal itu, itu bulan sabit itu tidak kelihatan, maka bulan itu ditakmil, istikmal, disempurnakan menjadi 30 hari. Sehingga hari berikutnya belum tanggal 1, melainkan baru tanggal 30. Itulah cara menentukan kapan kita mulai puasa Ramadan. Nah, perlu kita pahami juga bahwa melihat hilal itu disyariatkan untuk menentukan 3 macam ibadah. Jadi tidak setiap bulan itu awake dhewe harus nginceng hilal niku mboten. Ya. Tapi itu hanya disyariatkan bagi 3 macam ibadah. 1 untuk mengawali puasa Ramadan, 2 untuk mengakhiri puasa Ramadan dan menentukan Idul Fitri, 3 untuk menentukan wukuf di Arafah. Kalau begitu maka nginceng hilal itu hanya dilakukan untuk mengetahui bulan Ramadan, bulan Syawal, serta bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan yang lain itu umpama salah barang rapopo, ngaten nggih.
Jadi ya harusnya ini baru tanggal 30 kok sudah ditentukan di kalender tanggal 1 nggak masalah. Karena yang disyariatkan cuma 3 bulan itu. Nah, sehingga apalagi kalau misalnya ada menikah, menapa jenenge acara isbat, sidang isbat untuk nginceng hilal itu. Kalau dilakukan tiap bulan ya kakean danane nggo proyek. Jadi itu cukup 2 kali saja, yakni pada 3 kali ya, pada Ramadan, Syawal serta Dzulhijjah. Au bil hisab, atau dengan cara hisab. Jadi 1 dengan cara ru'yat, 2 menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban, dan kedua dengan kesaksian orang yang adil, 3 dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban, dan 4 dengan cara hisab. Hisab itu perhitungan astronomi. Fasum mukhlisan niyataka lillahi ta'ala, maka berpuasalah kalian dengan niat karena Allah Ta'ala. Ini 4 cara dalam menentukan datangnya bulan Ramadan. Nah, besok ya insyaallah itu kemungkinan besar akan ada 2 versi untuk mengawali bulan Ramadan. 1 versi yang menggunakan dasar perhitungan hisab atau astronomi. Misalnya Muhammadiyah, untuk perhitungan berdasarkan astronomi itu sudah dapat ditentukan sejak jauh hari. Maka Muhammadiyah telah menentukan bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari. Kemudian yang kedua yang berdasarkan perhitungan Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal itu untuk meru'yat itu juga mendasarkannya pada perhitungan astronomi. Dari sisi perhitungan astronomi, tinggi hilal itu belum visible, belum bisa dilihat. Sehingga kemungkinan besar untuk yang menggunakan ru'yatul hilal itu akan mengawali puasa pada tanggal 19 Februari. Jadi entah yang tanggal 18 maupun yang tanggal 19, insya Allah kedua-duanya itu mengawali puasa pada tanggal 1 Ramadan. Dan tidak perlu ini dijadikan sebagai bahan perdebatan atau bahan perselisihan, bahan untuk menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak yang lain. Kenapa? Karena kalau yang sama-sama puasa nanti bertengkar, yang gembira sinten, yang tepuk tangan sinten, yang enggak puasa. Nanti yang enggak puasa bilang, tuh lihat yang puasa malah bertengkar, kalau begitu yang benar kita enggak usah puasa. Ngoten niku. Jadi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri agar kita itu bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada yang menggunakan ru'yat, ada yang menggunakan hisab. Yang menggunakan ru'yat itu jelas dasarnya sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena li ru'yatihi, karena ru'yat maksudnya karena melihat hilal. Lah, kalau yang hisab sekarang dasarnya apa? Nggih sami. Dasarnya juga hadis Nabi sumu li ru'yatihi. Karena kata ru'yat itu bisa dimaknai dengan 2 makna. Ru'yat itu artinya ra'a bil ain, melihat dengan mata kepala. Au bil makna ra'a bil ilmi, melihat dengan ilmu. Nah, ilmu astronomi itu adalah ru'yat dengan ilmu. Ru'yat dengan menggunakan ilmu hisab, pengetahuan itu. Jadi meskipun tidak melihat secara langsung, tapi bisa menggunakan perhitungan-perhitungan astronomi, perhitungan-perhitungan ilmiah. Menika kalebet ru'yat juga.
Kemudian wa ajma'i siyama qablal fajri, dan niatkanlah puasa itu sebelum fajar. Khusus untuk puasa Ramadan, kita itu diperintahkan untuk berniat melaksanakan puasa itu sebelum terbit fajar. Nabi mengatakan, malam yubayit qablal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ingat bahwa segala macam ibadah itu didasarkan pada niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala macam perkara itu tergantung pada niatnya. Karena itu puasa juga harus niat. Kapan niatnya? Untuk puasa Ramadan itu niatnya adalah sebelum fajar. Sehingga ketika seseorang misalnya menjelang tidur, dia itu tidak berniat, belum berniat untuk puasa, kemudian bangun tidur tahu-tahu sudah lewat subuh. Nah kemudian dia berpuasa, maka ini kalau malamnya itu tidak berniat, maka ini dianggap tidak belum berniat, maka fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa Ramadan, dan berbeda hukumnya dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat kita boleh meniatkan diri itu setelah fajar. Niki beda nih. Illa antakunu haidhan au nafsa'a fa'aftiri wa aqdhihi fi yaumin akhar wa in kunta maridhan aw ala safarin falakal iftaru summaqdhihi mutatabi'an aw mutafarriqan fi ayamin ukhar. Kecuali bila kamu, untuk kaum wanita, sedang datang bulan atau sedang nifas, maka berbukalah dan gantilah puasa pada hari lainnya. Menikah sampun jelas. Dan bila mana kamu sedang menderita sakit atau bepergian, maka boleh kamu meninggalkan puasa kemudian menggantinya pada hari yang lain dengan cara berturut-turut atau berpisah-pisah. Dasaripun menapa? Dasaripun surah Al-Baqarah menika nggih. Wa in kuntum fi safarin wa in ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa in kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan jika kalian itu maridhan, sedang sakit berat, aw ala safarin, atau sedang melakukan safar, maka hendaklah engkau tidak berpuasa, namun menggantinya di hari yang lain. Mengganti di hari yang lain, seandainya kita itu tidak berpuasa itu lebih dari satu kali, maka kita boleh mengqadhonya, mengganti puasa kita di hari lain itu secara berturut-turut boleh, atau secara berpisah, terpisah-pisah, menika ugi dipun parengaken, boleh, tidak ada masalah. Wa in syaqqa 'alaika shaum likibarika, dan jika engkau itu merasa berat atau payah untuk melaksanakan puasa karena usia, orang tua misalnya, au maradhin muzminin, atau orang sakit yang menahun, la yurja burauhu, yang tidak bisa diharapkan sembuh,
tidak ada harapan kesembuhan, sakit menaun, sakit berat yang kemungkinan kecil bisa sembuh. Falakal iftaru aidzan, maka boleh bagi engkau itu untuk iftar, untuk tidak berpuasa juga. Wafdi bid'it'ami miskin, dan bayarlah fidyah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Likulli yaumin muddun, setiap hari itu 1 mud. Wa kadzalika lihamlin au irba. Begitu juga bagi wanita yang mengandung dan sedang menyusui. Ini keringanan rukhsah yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang tertentu untuk boleh meninggalkan puasa. Siapa saja mereka? 1, orang tua. Orang tua yang dia itu sudah tidak mampu untuk berpuasa. Dia boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit menahun. Yang ketiga adalah orang hamil, wanita hamil atau wanita menyusui. Berikutnya yang keempat adalah seorang yang bekerja berat untuk mencari nafkah. Kalau dia itu bekerja, dia tidak kuat puasa, tapi kalau dia itu berpuasa, dia tidak kuat bekerja. Sedangkan dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dan dia itu tidak punya kesempatan untuk menggantinya di luar Ramadan. Maka mereka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak perlu menggantinya di luar Ramadan, melainkan diganti dengan membayar fidyah. Berapa takaran fidyah? Apa itu fidyah? Fidyah itu makanan yang diberikan sebagai pengganti puasa itu kepada fakir miskin. Karena makanan, maka makanan itu boleh diberikan dalam bentuk makanan mentah atau boleh diberikan dalam bentuk makanan matang. Di sini dikatakan likulli yaumin muddun, setiap hari itu 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu setangkup begini, setangkup tangan begini. Kalau misalnya gandum atau beras setangkup begini. Setangkup itu kalau dikonversi ke dalam hitungan gram berapa? Ya. Para ulama bermacam-macam dalam mengkonversinya nikah, ya. Dalam menakarnya ke dalam hitungan gram nikah bermacam-macam. Hanya saja yang paling kecil adalah 600 gram atau 6 on. Beras 6 on. Setiap hari, misalnya sehari tanggal 1 tidak puasa, maka tanggal 1 itu dia membayar fidyah 6 on. Tanggal 2 juga, maka dia juga membayar fidyah pada tanggal itu. Boleh diberikan setiap hari, boleh juga diberikan di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan digunggung, dihitung, dikalkulasi, oh saya tidak berpuasa selama 20 hari. Maka kemudian tinggal dikalikan 20 hari itu kali 6 on. Nah, seandainya dia itu tidak memberikan itu dalam bentuk mentah, melainkan dalam bentuk matang, itu juga diperbolehkan. Kalau bentuk matang tidak ditaker pakai ukuran gram, tapi katakanlah sepiring nasi beserta lauk pauknya. Ya. Atau boleh juga diberikan dalam bentuk uang, meskipun yang ini itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ulama, misalnya mazhab Hambali, itu tidak memperbolehkan bayar fidyah atau bayar zakat fitrah dalam bentuk uang, itu tidak boleh.
Tapi mazhab Hanafi itu memperbolehkan. Nah, kaum muslimin di Indonesia, NU misalnya, meskipun mengikuti mazhab Syafi'i, tapi dalam hal fidyah maupun zakat fitrah, mereka mengikuti mazhab Hanafi, membolehkan memberikan fidyah atau zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Kenapa diperbolehkan? Karena ini lebih luas, lebih fleksibel, dan bisa lebih bermanfaat bagi si penerima. Nah, kemudian begitu juga orang hamil atau wanita menyusui. Itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak perlu menggantinya di hari lain, cukup dengan membayar fidyah. Meskipun dalam hal ini sebagian ulama itu juga berselisih pendapat. Mazhab Hambali misalnya, mereka mengatakan bahwa wanita menyusui, wanita hamil itu boleh tidak berpuasa, tapi dia harus menggantinya di hari lain, tidak boleh diganti dengan membayar fidyah. Ini mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi memperbolehkan wanita hamil dan menyusui itu tidak berpuasa dan tidak perlu qadha, tidak perlu nyaur utang puasanya di hari lain, cukup dia itu menggantinya dengan membayar fidyah. Apa dasarnya? Ada dua hadis. Pertama, Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla wada'anil musafiris saum wa syatrus salah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat kewajiban dari musafir itu untuk berpuasa dan mengangkat kewajiban mengurangi setengah salatnya. Musafir boleh tidak puasa dan ketika safar boleh melakukan qashar salat. Wa anil hamili awil mardhi'i as-shaum, sedangkan dari orang hamil dan orang menyusui itu mengangkat kewajiban berpuasa. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Kemudian mengenai bayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, niki dari Abdullah bin Abbas, annahu qala, sesungguhnya ia berkata, usbita lil hubla wal mardi' ayyuftira wa yut'ima fi kulli yaumin miskinan. Telah ditetapkan bagi orang hamil dan orang menyusui untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, dan dia memberikan makanan setiap hari kepada orang miskin, dengan kata lain membayar fidyah. Rawahu Abu Dawud. Nah, hadis yang terakhir ini memberikan isyarat yang jelas bahwa wanita hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa, boleh tidak qadha, cukup dia itu membayar fidyah saja. Kemudian saya lompat ini, sahur dan buka. Idza aradta an tasuma fatasahhar, jika engkau itu mau berpuasa maka sahurlah. Ini diperintahkan, ini hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk mengawali puasa itu dengan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat banyak barokah. Wa akhir waktahu, dan akhirkanlah waktu sahur itu. Jadi lebih utama itu mengakhirkan makan sahur. Wa mata gharabatis syamsu fa'ajilil iftar, dan ketika matahari itu telah tenggelam di barat, maka fa'ajil, maka bersegeralah al-iftar untuk berbuka. Jadi ajala yu'ajilu ta'jilan. Niku tegesnya apa?
Takjil itu artinya adalah bersegera. Ngaten nggih. Jadi takjilan itu artinya bersegera, bukan takjilan itu tempelan, bukan takjilan itu makanan, melainkan itu bersegera. Atau takjilan itu juga bukan berbuka artinya. Kalau berbuka itu namanya iftar. Buka bersama, iftar ma'an. Wong Jawa le ngarani iftar mangan, buka kanggo mangan. Iftar ma'an, buka bersama. Takjil itu bersegera. Disebut takjil itu artinya adalah kita itu dianjurkan untuk bersegera membatalkan puasa. Ya. Ala tamrin wa illam tajid fama, dan lebih utama berbuka itu dengan kurma. Bukan tahu susur, tapi dengan kurma. Kalau begitu, yang disunahkan itu dengan apa? Kurma. Kalau tidak ada kurma dengan dengan air putih. Ning enak pundi buka nganggo kurma atau tahu susur? Urik niki. Kon milih siji kok milih kabeh. Ya. Jadi sebetulnya kalau sunnahnya dengan kurma, tapi bukan berarti lantas kalau dengan tahu susur itu jelek. Nah umpama jenengan sekecane nganggo tahu susur apa-apa, dengan gorengan enggak masalah. Ngoten niku. Nah, saya wajibkan dengan kurma mengke mesak sing dodol gorengan. Do protes kalih MBSK kabeh mangke. Wakul ba'dahu, dan ucapkanlah setelahnya, setelah berbuka itu, zahabat zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajaru insyaallah. Membaca doa yang artinya semoga haus lenyap, urat-urat segar, dan tetap berpahala insyaallah. Niki sahur dan berbuka. Bagaimana seandainya saat sahur itu terdengar suara azan, ngaten niku nggih. Panjenengan badhe nyendok. Sudah nyendok siap memasukkan ke mulut, terdengar suara azan. Kados pundi? Kanjeng Nabi ngendika, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadi, sedangkan ina itu berarti wadah, wadah makanan, entah gelas, entah piring, masih berada di tangannya, masih berada di hadapannya, fala yadhahu, jangan engkau letakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai engkau menyelesaikan kebutuhanmu, hajatmu atas makan sahur itu. Artinya adalah kita diperbolehkan untuk menyelesaikan makan sahur itu. Ngoten nggih. Ning mboten perlu tanduk. Enggak boleh tanduk, cukup selesaikan yang ada di piring itu. Nah, ini pendapat yang dianut oleh Muhammadiyah dan Salafi sama. Sedangkan mazhab Syafi'i berbeda. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menika nggih, itu kalau misalnya mendengar azan maka segera letakkan dan tinggalkan makan. Bahkan seandainya panjenengan itu mendengar azan itu sedang mengunyah, maka makanan yang berada di dalam mulut itu harus dimuntahkan. Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i muntahkan, mazhab Hambali telan, lanjutkan. NU muntahkan, Muhammadiyah terus kelemangan, ning aja tanduk. Nek nggon niki penak Muhammadiyah apa penak NU? Monggo. Panjenengan boleh.
Tapi saya lebih suka untuk berhati-hati, ihtiyat, maka saya mengikuti mazhab Syafi'i. Silahkan, silahkan. Saya merasa lebih nyaman dengan mazhab yang fleksibel karena dan itu berdasarkan pada hadis sahih. Silahkan melanjutkan makan ngoten nika. Nah niki nggih sebagian dari kaifiyah atau tata cara berpuasa. Kalau kita dumugi semanten langkung rumiyin nggih. Wonten mboten ingkang badhe kita nggih monggo. Nggih. Niki sponsore ke obat batuk ya lho niki. Jadi terus sudah azan subuh. Tapi masa ada sisa makanan di mulut kita, ngoten nggih. Kita telan atau kita muntahkan, ngoten ta pertanyaannya. Nggih. Nah, panjenengan seandainya menelan itu tidak masalah. Selama itu berada di dalam mulut. Tapi kalau menelan iki cacaran nasi di bawah, itu panjenengan itu enggak boleh. Tapi kalau panjenengan itu kan sisa nasi ketika sahur yang masih berada di dalam mulut, ditelan enggak masalah. Luweh-luweh nek jenenge sahur nggo sate. Nah, mana dilepeh ya, ditelan. Enggak masalah. Makaten ya. Ya pun wekdal isya ya menika. Mugi-mugi wonten manfaatipun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.